Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggun Tri Prabawati. Saya dari kelas 7B PMA. Oke, baik, saya di sini akan mereview kembali materi tentang perkembangan ilmu. Oke, baik. Perkembangan ilmu. Nah, ilmu itu pengetahuan berasal dari proses berpikir manusia secara sistematis, menggunakan metode-metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan landasan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, pada dasarnya, ilmu pengetahuan akan selalu berkembang berdasarkan pola pikir manusia dan rasa ingin tahu manusia terkait dengan memiliki ciri khas pada tiap periodenya. Nah, sejarah perkembangan ilmu itu ada 6 zaman. Oke, yang pertama itu ada zaman pra-Yunani kuno, yang kedua zaman Yunani, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang kelima ada zaman modern, dan yang terakhir ada zaman kontemporer. Baik, kita akan bahas kembali satu persatu. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada awal perkembangan manusia purba yang ditandai dengan hanya menerima fakta atau kebenaran. Pada zaman ini, semua aktivitas atau peristiwa yang terjadi dihubungkan dengan aktivitas kedewaan. Dengan perkembangannya, mitos-mitos di masyarakat zaman pra-Yunani kuno ini, Yunani kuno ilmu pengetahuan. Nah, bersifat praktis dengan memberikan kebermanfaatan secara langsung. Ditandai dengan ditemukannya pisau atau kampak dan relief yang digunakan untuk memotong relief di dinding goa sebagai kemampuan untuk menulis. Oke, baik. Di sini yang kedua ada zaman Yunani. Zaman awalnya dari kebangkitan filsafat dan pemikiran. Pemikiran rasional yang ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan sebagai pembuka gerbang untuk pemikiran generasi selanjutnya. Nah, pada zaman ini tidak semua kebenaran diterima terlebih dahulu. Nah, tokoh yang dikenal pada zaman ini diantara lain. Yang pertama ada Thales. Nah, dia ini dikenal sebagai bapak filsuf pertama yang melahirkan pemikiran bahwa air adalah dasar dari segala materi dan mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua ada Pythagoras. Nah, seseorang ilmuwan matematika yang menemukan teori Pythagoras. Yang ketiga ada Socrates. Nah, ini adalah ilmuwan yang dikenal dengan filsafat moral. Yang selanjutnya Plato. Nah, ini adalah ilmuwan yang dikenal dengan pemikirannya mengenali ideal. Dan yang terakhir Aristoteles. Dikenal dengan pemikiran deduktifnya. Pada zaman ini muncul ilmuwan yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, baik. Selanjutnya itu zaman pertengahan. Zaman pertengahan dikenal dengan zaman Middle Age. Ditandai dengan munculnya teolog di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Awal kejayaan Islam, disinilah muncul ilmuwan-ilmuwan Islam, yaitu Al-Khwarizmi, penemu Al-Jabar, serta Ibnu Sina, Al-Bantani, dan masih banyak lainnya. Nah, pada zaman pertengahan ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode patristik. Oke. Selanjutnya, patristik berasal dari kata patres yang artinya bapak-bapak gereja. Mereka adalah ahli-ahli agama Kristen pada permulaan agama Kristen. Yang kedua ada periode skolastik. Skolastik adalah metode pengajaran untuk melakukan penalaran dengan pertukaran argumen, tesis, antitesis, dan memperoleh ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya ada zaman Renaissance. Nah, pada zaman ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari norma-norma agama. Renaissance era sejarah dengan penuh kemajuan yang bercirikan humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Selanjutnya ada zaman modern. Nah, zaman ini ditandai dengan berbagai pertemuan di bidang ilmiah dan masih terdapat kaitannya dengan perkembangan zaman Renaissance. Masa ini dikenal ilmuwan seperti René Descartes, tokoh filsafat modern yang dikenal sebagai ilmuwan. Seorang ilmu pasti, yaitu penemuan bidang koordinat atas
dua garis lurus secara horizontal dan vertikal, X dan Y. Kemudian, ilmu lainnya seperti Isaac Newton itu penemu gaya gravitasi. Oke, nah selanjutnya ada zaman kontemporer. Zaman yang bermula pada abad 20 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Dimulai dari ilmuwan fisikawan yang banyak dibicarakan, yang paling terkenal adalah Albert Einstein tentang teori relativitas, mekanika kuantum, dan mekanika statistik. Selain ilmu kimia, fisika, teknologi, dan informasi juga berkembang sangat pesat dengan ditemukannya televisi, radio, komputer, pesawat terbang, rekayasa pertanian, dan DNA, dan robotika. Baik, cukup sekian review kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.